Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Sehat? Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berjumpa kembali dengan Bu Al-Maidah dari MTS Wahid Hasim Surabaya. Bu Al akan mengajak kalian untuk belajar sejarah kebudayaan Islam. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang khalifah-khalifah besar dari Daulah Abbasiyah, yaitu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Al-Rashid, dan juga Abdullah Al-Ma'mun. Oke anak-anak, sebelum materi kita lanjutkan, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Anak-anak, ayo belajar sejarah. Dengan belajar sejarah bisa memperluas pandangan kita terhadap dunia, menjadikan sejarah sebagai sumber inspirasi dan juga guru kehidupan. Oke anak-anak, kalian bisa menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Anak-anakku, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang khalifah-khalifah besar dari Daulah Abbasiyah. Materi ini merupakan materi sejarah kebudayaan Islam kelas 8 semester ganjil yang akan disampaikan oleh Bu Al-Maidah SPDI. Anak-anak, ini adalah kompetensi dasar dari pembelajaran kita. Dan ini adalah indikator pembelajarannya. Sedangkan ini adalah tujuan pembelajarannya. Anak-anak, Daulah Abbasiyah. Dari ke-37 khalifah Daulah Abbasiyah, terdapat beberapa orang khalifah yang terkenal. Di antaranya adalah Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Al-Rashid, dan Abdullah Al-Ma'mun. Masa pemerintahan ketiganya merupakan periode keemasan dari peradaban Islam. Para khalifah agung tersebut dikenal sebagai penguasa yang adil dan juga bijaksana. Mereka juga memiliki perhatian dan kecintaan yang kuat terhadap ilmu pengetahuan. Dukungan dan kegigihan mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintahannya. Oke anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas bagaimanakah pemerintahan dari ketiga khalifah tersebut, yaitu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Al-Rashid, dan Abdullah Al-Ma'mun. Mari kita mulai dengan khalifah yang pertama, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berkuasa pada tahun 136 sampai 158 Hijriah atau pada kalender Masehi, yakni pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Abu Ja'far Al-Mansur yang memiliki nama yakni Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur adalah khalifah yang kedua dari Bani Abbasiyah. Beliau merupakan putra dari Muhammad bin Ali bin Abdullah ibnu Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau dilahirkan di Hamimah pada tahun 101 Hijriah. Ibunya bernama Salamah Al-Barbariyah, seorang wanita dari suku Barbar.
Al-Mansur merupakan saudara Ibrahim Al-Imam dan Abu Abbas As-Sofa. Al-Mansur memiliki kepribadian kuat, tegas, berani, cerdas, dan memiliki otak yang cemerlang. Beliau dinobatkan sebagai putra mahkota oleh kakaknya Abu Abbas As-Sofa. Ketika Abu Abbas As-Sofa, Al-Mansur dilantik menjadi khalifah pada usianya yang ke-36 tahun. Al-Mansur seorang khalifah yang tegas, bijaksana, alim, dan berpikiran maju, baik budi serta pemberani. Beliau tampil dengan gagah berani dengan cerdik menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dalam sejarah, Khalifah Al-Mansur dikenal sebagai pendiri kota Baghdad yang dipilih oleh Abu Ja'far Al-Mansur sebagai ibu kota dari dinasti Abbasiyah. Anak-anak, pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, pusat pemerintahan dipindahkan lagi ke kota Kufah. Beliau mendirikan istana baru dengan nama Hashimiyah kedua. Selanjutnya, untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas politik dari Al-Mansur, mencari daerah strategis untuk dijadikan ibu kota negara. Pilihannya jatuh pada daerah yang sekarang dikenal dengan kota Baghdad. Kota Baghdad terletak di tepian sungai Tigris dan juga sungai Eufrat. Sejak zaman Persia kuno, kota ini menjadi pusat perdagangan yang dikunjungi saudagar dari berbagai penjuru dunia, termasuk para pedagang dari Cina dan India. Sampai akhirnya Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yaitu kota Baghdad pada tahun 762 Masehi. Kota ini selanjutnya bukan hanya menjadi pusat pemerintahan yang strategis, tetapi juga menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam. Anak-anak, untuk selanjutnya yaitu kebijakan dan prestasi yang dilakukan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Kebijakan yang pertama yaitu mendirikan kota Baghdad yang digunakan sebagai ibu kota dari Daulah Abbasiyah. Menjadikan kota Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban dunia, karena beliau menilai bahwa kota Baghdad merupakan kota yang strategis yang berada di tepian sungai Tigris dan juga sungai Eufrat. Selanjutnya, Al-Mansur juga mendirikan sebuah perguruan tinggi sebagai gudang pengetahuan yang diberi nama Baitul Hikmah. Usahanya itu telah menjadikan kota Baghdad sebagai kiblat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Beliau mengajak banyak ulama dan para ahli dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal di Baghdad. Beliau juga mendorong pembukuan ilmu agama seperti ilmu fikih, tafsir, tauhid, dan hadis, serta ilmu seperti ilmu bahasa dan juga sastra. Pada masanya lahir juga para pujangga, pengarang dan penerjemah yang hebat, termasuk Ibnu Muqaffa yang menerjemahkan buku Khalifah wa Dhimnah dari bahasa Parsi atau Persia. Anak-anak, setelah dilantik menjadi khalifah pada tahun 136 Hijriah atau 754 Masehi, Al-Mansur membenahi sistem administrasi pemerintahan serta kebijakan politik. Beliau menjadikan wazir sebagai koordinator kementerian. Wazir pertama yang diangkat bernama Khalid bin Barmak yang berasal dari Balkh, Persia. Al-Mansur juga membentuk lembaga protokoler negara, sekretaris negara, dan juga kepolisian negara. Di samping membenahi angkatan bersenjata, beliau menunjuk Muhammad bin Abdul Ar-Rahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara. Jawatan pos yang sudah ada sejak pada masa dinasti Umayyah ditingkatkan peranannya, terutama untuk menghimpun seluruh informasi dari daerah agar administrasi negara berjalan dengan lancar, sekaligus menjadi pusat informasi khalifah untuk mengontrol para gubernurnya. Abu Ja'far Al-Mansur juga mempunyai kebijakan untuk memperluas jaringan politiknya. Abu Ja'far Al-Mansur menaklukkan kembali daerah-daerah yang
melepaskan diri dan menerbitkan keamanan di daerah perbatasan. Di antara usaha tersebut adalah merenggut benteng-benteng di Asia, kota Malatya, wilayah Kapadosia dan Sisilia. Ke utara bala tentaranya juga melintasi pegunungan Taurus dan mendekati Selat Barbarus. Selain itu, Al-Mansur juga membangun hubungan diplomatik dengan wilayah-wilayah di luar Jazirah Arabia. Beliau juga membuat perjanjian damai dengan Kaisar Konstantin yang kelima dan mengadakan gencatan senjata antara tahun 758 sampai 765 Masehi. Khalifah Al-Mansur juga melakukan dakwah Islam ke Bizantium. Ia berhasil menjadikan kerajaan tersebut membayar upeti tahunan kepada dinasti Abbasiyah. Selain itu, beliau juga mengadakan kerjasama dengan Raja Pepin dari Perancis. Oke, selanjutnya anak-anak adalah khalifah yang kedua, Khalifah Harun al-Rasyid. Berikut ini adalah biografi singkat dari Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid dikenal sebagai pemimpin bijaksana dan peletak dasar pemerintahan modern. Khalifah Harun al-Rasyid dilahirkan di Rai pada bulan Februari tahun 763 Masehi atau 145 Hijriah. Ayahnya adalah Khalifah Al-Mahdi, sedangkan ibunya bernama Khaizuran. Beliau dibesarkan di lingkungan istana dan dibimbing oleh seorang guru yang terkenal, yaitu Yahya bin Khalid Al-Barmaki, seorang ulama besar pada zamannya. Ketika Ar-Rasyid menjadi khalifah, Yahya menjadi perdana menterinya, sehingga banyak nasihat dan anjuran kebaikan mengalir kepadanya. Khalifah Harun al-Rasyid mempunyai perhatian dan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan. Para ilmuwan dan budayawan dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan. Khalifah juga melakukan penerjemahan besar-besaran terhadap kepribadian Harun al-Rasyid. Sangat mulia, tegas, tidak emosional, toleran, pemurah, dan suka humor. Pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, Daulah Abbasiyah tampil sebagai imperium terbesar di dunia pada waktu itu, sehingga masa itu bisa dikatakan sebagai masa kejayaan Islam atau the Golden Age of Islam. Kota Baghdad sebagai ibu kota negara dikenal sebagai mercusuar dan kota impian 1001 malam, sehingga kota tersebut tidak ada bandingannya. Selanjutnya, kebijakan dan prestasi dari Khalifah Harun al-Rasyid. Yang pertama adalah beliau mempunyai perhatian dan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Khalifah juga melakukan penerjemahan besar-besaran terhadap buku-buku ilmu pengetahuan berbahasa asing ke dalam bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, bahkan menjadi alat komunikasi umum. Dewan penerjemah pun dibentuk oleh khalifah yang diketuai oleh seorang pakar yang bernama Yuhana bin Musaw. Kota Baghdad menjadi mercusuar, kota impian 1001 malam yang tidak ada tandingannya di dunia pada abad pertengahan. Selain itu, pada masa kekhalifahannya, wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah membentang dari Afrika Utara sampai ke Hinduskus, India. Kekuatan militer yang dimilikinya juga menjadi yang sangat luar biasa. Anak-anak, pada masa Khalifah Harun al-Rasyid hidup seorang cerdik pandai yang sering memberikan nasihat kebaikan kepadanya, yaitu Abu Nuwas. Nasihat-nasihat kebaikan Abu Nuwas disertai dengan gayanya yang lucu. Hal tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan Khalifah Harun al-Rasyid. Kebijakan dan kecakapannya dalam memimpin mampu membawa negara dalam situasi aman, damai, dan tentram.
Selanjutnya Nana, khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun dikenal sebagai khalifah pembaharu ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun memiliki nama lengkap Abdullah bin Harun Al-Rashid atau dikenal dengan panggilan Al-Ma'mun. Beliau dilahirkan pada tanggal 15 Rabiul Awal tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi yang bertepatan dengan hari wafat kakeknya yaitu Musa Al-Hadi dan pengangkatan ayahandanya Harun Al-Rashid. Sedangkan ibundanya bernama Murojil, bekas seorang budak yang dinikahi ayahandanya, namun meninggal dunia setelah melahirkannya. Al-Ma'mun termasuk anak yang jenius. Sebelum usia 5 tahun, beliau mendapat pendidikan agama dan baca Al-Quran dari 2 orang ahli yang terkenal yang bernama Kasai Nahwi dan Yazidi. Untuk mendalami hadis, Al-Ma'mun dan Al-Amin dikirim ayahandanya untuk berguru kepada Imam Malik di Madinah, khususnya untuk belajar kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Dalam waktu yang singkat, Al-Ma'mun telah menguasai berbagai ilmu seperti kesusastraan, tata negara, hukum, hadis, filsafat, astronomi. Beliau juga hafal Al-Quran dan juga dapat menafsirkannya. Sebagaimana ayahandanya, Al-Ma'mun adalah khalifah dari Daulah Abbasiyah yang besar dan sangat menonjol. Beliau memiliki sifat-sifat yang agung, di antaranya adalah memiliki tekad yang sangat kuat, penuh kesabaran, penguasaan berbagai ilmu pengetahuan, penuh ide, cerdik, berwibawa, berani, dan juga memiliki sikap yang toleran. Pada masa kekhalifahannya, dinasti Daulah Abbasiyah mengalami masa kegemilangan. Kita bisa mengetahui pencapaian, kejayaan, dan kegemilangan peradaban Islam masa Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Anak-anak, kalian bisa menyaksikan gambar pada layar video kalian, yakni suasana dari Baitul Hikmah. Baitul Hikmah merupakan perpustakaan yang telah dibangun oleh Khalifah Harun Al-Rashid. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun ini, perluasan fungsi dari Baitul Hikmah sebagai lembaga riset di samping lembaga perpustakaan. Di Baitul Hikmah inilah tidak hanya berfungsi sebagai pusat riset, namun juga perpustakaan dan perguruan tinggi yang menggali ilmu kedokteran, astronomi, fisika, optika, geografi, filsafat, serta ilmu sejarah. Anak-anak, yang pertama, Khalifah Al-Ma'mun mengembangkan perpustakaan Bait Al-Hikmah yang didirikan oleh ayahandanya Harun Al-Rashid menjadi pusat ilmu pengetahuan. Lembaga ini kemudian berhasil melahirkan sederet ilmuwan muslim yang melegenda. Selanjutnya dibangun Majelis Munazarah sebagai pusat kajian keagamaan. Pada masanya muncul ahli hadis termasyhur seperti Imam Al-Bukhari, juga sejarawan terkenal seperti Al-Waqidi. Anak-anak, Khalifah Al-Ma'mun juga mempunyai perhatian yang besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang dimulai oleh Khalifah Harun Al-Rashid yang dilanjutkan dan semakin mencapai puncaknya pada masa Al-Ma'mun. Beliau mendorong dan menyediakan dana yang besar untuk melakukan gerakan penerjemahan karya-karya kuno, terutama karya Yunani dan Syria ke dalam bahasa Arab, seperti ilmu kedokteran, astronomi, matematika, filsafat, dan keilmuan lainnya. Anak-anak, di era kekhalifahan Al-Ma'mun,
Daulah Abbasiyah menjelma menjadi negara adikuasa yang sangat disegani. Wilayah kekuasaan dunia Islam begitu luas, mulai dari pantai Atlantik di barat hingga tembok besar Cina di timur. Dalam perluasan wilayah kekuasaannya, ada beberapa peristiwa yang besar yang dicapai. Di antaranya adalah penaklukan Pulau Kreta di Laut Tengah dan juga penaklukan Pulau Sisili di Laut Mediterania. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun inilah, Khalifah Al-Ma'mun, pemerintah menjamin keamanan negara sehingga kegiatan pertanian berkembang secara luas dan pesat. Produksi buah-buahan dan bunga-bungaan dari Persia makin meningkat dan terjamin mutunya. Anggur dari wilayah Shiraz, Yezd dan Isfahan telah menjadi komoditi penting dalam perdagangan di seluruh Asia. Tempat-tempat pemberhentian kafilah dagang menjadi ramai dan meluas ke berbagai penjuru dunia. Sebagai contoh, lalu lintas dagang dari Teluk Persia menuju Tiongkok berkembang melalui dataran tinggi Pamir yang dikenal dengan Jalan Sutra dan jalur laut. Anak-anak, pada bagian akhir Bu Al tidak lupa menyampaikan tugas latihan soal. Kalian bisa menjawab soal tersebut dan mengumpulkannya kepada wali kelas kalian masing-masing. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anakku? Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, apakah kalian sudah bisa memahaminya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah kalian pelajari bersama. Anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bu Al sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan manfaatnya. Sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.